beliau ngomong ada harapan, ada masa depan di kopi ini. Tapi 6 bulan saya tunggu nggak ada hasil. Dan itu setiap pagi saya keluar, jam 6 saya udah keluar, pulang jam 11. Saya nangis hari itu. Tuhan ajarkan saya bikin kopi. Dan semua teman yang datang ke rumah babi saya ngomong kopi saya enak. Tapi Tuhan tolong saya. Gimana saya bisa jualan kopi? Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya ada di rumahnya Bapak Andre. Siap. Selaku owner dari Kereta Kopi. Namanya aja nih unik sekali ya Pak Andre ya. Jadi unik, betul. Jadi nanti kita akan coba ngulik owner dari Kereta Kopi ini ada histori apa dari Bemo ya. Kalau nggak salah. Bajai. Oh sorry, Bajai ya. Bajai. Jadi cukup unik sekali. Ada Bajai untuk tempat Pak Andre itu berjualan. Nanti kita akan coba ngulik apa sih di balik Bajai tersebut. Pastikan ada histori yang cukup menarik dan tentunya sesuai dengan tagline kita itu berubah atau kalah. Betul. Pak Andre boleh sedikit perkenalan nih biar teman-teman subscribernya Batas Limit. Halo, nama saya Andre Salim. Ada beberapa manggil saya Andre, ada yang manggil saya Salim gitu kan. Jadi terserah aja sih mau manggil saya Salim boleh, mau panggil Andre juga boleh, tidak ada masalah sih. Karena itu nama dari orang tua. Benar. Terus pekerjaan saya selain meracik kopi, ini juga saya ada bikin CI alias daging asap ya. Kerennya sekarang lagi daging asap ya. Paling itu sih. Istri satu, anak belum ada. Itu kali ya. Pak Andre ya. Ini boleh sedikit dijelaskan tentang Kereta Kopi ya. Ini awal mula berdirinya itu kapan Pak? Kereta Kopi berdiri 2017 bulan September. Gitu. Jadi sudah cukup lama juga ya. Berarti sudah jalan 5 tahun. 5 tahun ya. Nah itu Jadi, awal mulanya kenapa kok bisa punya konsep menggunakan Bajai menjadi salah satu media untuk dijadikan tempat berjualan. Jadi kenapa kok kita milih itu? Karena pertama kita mikir adalah kalau kita sewa tempat, pasti akan pertama kos yang besar. Betul. Terus habis itu uang itu menguap. Tidak ada propertinya. Benar Pak Andre. Sementara kalau kita pakai Bajai, kita beli sama mungkin dengan harga rental 1 tahun tempat, tapi kita punya properti. Nah, jadi kita milih konsep ini sebenarnya adalah kopi cafe yang kita bawa ke jalan. Berarti tempatnya beda-beda atau satu lokasi aja memang di situ? Sementara satu lokasi dulu ada beberapa tempat, kita ada 2 sampai 3 tempat, tapi karena di pandemi ini jadi sehingga kita cuman buka satu outlet dulu sementara. Di mana Pak lokasinya? Lokasinya di Jalan Inyoman Oka di daerah Kota Baru. Itu di dekat gereja Katolik itu ya. Kota Baru ya. Kota Baru ya, daerah situ. Bukanya jam berapa? Kita buka dari jam 7 pagi sampai setengah 3 sore. Berarti memang buat kopi ya, buat apa namanya? Misalkan ada teman-teman yang mau bekerja, itu memang karena bukanya pagi ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya konsepnya ini kita kenapa buka pagi? Kita berasalkan dari Sumatera ya, di Padang. Jadi kalau kita di Sumatera ngopi itu pagi. Fungsinya adalah untuk mood booster kita, untuk kita bekerja supaya kita lebih energik. Kenapa begitu? Karena kopi ini kan mengandung kafein. Dan kafein ini sebenarnya untuk memacu kita untuk bekerja, mood kita lebih bertambah, lebih enak, nggak hilangin ngantuk, kita menjadi semangat dalam bekerja gitu. Benar. Nah jadi pagi kita pilih adalah untuk supaya teman-teman ini bekerja lebih semangat. Karena dia nggak ngantuk, kerjanya jadi enjoy gitu. Betul. Makanya kita siapkan kopi pagi. Kopi pagi.
Untuk menu andalannya, ada berapa menu sih? Kita sebenarnya ada teh dan kopi. Jadi menu andalan kita tuh sebenarnya adalah cold brew. Kopi yang kita seduh dingin. Jadi tanpa air panas. Jadi kita prosesnya itu nyampurnya gimana Pak? Kalau kopi kan biasanya dicampurnya kan pasti pakai air panas tuh. Betul. Nah ini kok pakai air dingin? Nah kita prosesnya tuh sekitar 24 jam. Jadi kopi itu kita seduh dalam kondisi dingin, airnya dingin, kita biarkan selama 24 jam. Nah baru setelah itu kita jual. Hasilnya tujuannya sebenarnya adalah membuat kopinya akan sedikit lebih ringan. Terus dia punya kafein turun karena dia nggak tersentuh karena air panas. Benar. Nah jadi tujuannya bagi teman-teman yang maaf kata dengan tidak kuat dengan tinggi kafein bisa pakai yang cold brew ini. Nah dia akan ditambah dengan susu kental manis dan rasanya akan lebih enak. Nah gitu. Ini menarik sekali ya. Yang saya tahu itu kopi itu pasti kan diseduh dengan air panas, ini pakai air dingin. Ya ini lagi sebenarnya ada beberapa tren yang membuat kopi ini diseduh dengan air dingin dan kita coba ternyata dan peminatnya cukup banyak. Ya, selain juga kita juga punya varian kopi panasnya sih. Gitu. Untuk harga itu rata-rata kisaran berapa sih Pak? Kalau kopi mulai dari harga 11.000 sampai 19.000. 19.000 itu kopi yang kita mix dengan rum. Jadi namanya Irish coffee. Itu yang varian yang paling mahal gitu. Siap. Ya. Selain kopi aja, tadi kan disebutkan kalau minumannya ada teh juga. Ya. Kalau cemilannya itu ada juga ya? Ada. Kita ada roti bakar. Kita cemilannya ada roti bakar karena pas banget buat kopi ya kan. Jadi kita ada roti bakar, variannya adalah coklat keju, coklat sama srikaya. Ini yang paling populer nih. Srikaya. Jadi kopi, roti bakar, srikaya. Jadi buahnya yang kayak warna hijau itu. Nah, beda. Beda ya. Kita bukan dari buah. Sebenarnya srikaya ini bukan berarti dari buah srikaya. Jadi sebenarnya orang bilangnya tuh kaya tos. Jadi bahannya sendiri sebenarnya kaya ini dari gula aren, santan dan telur pandan. Nah, cuman itu bahannya. Kita ramu dengan sedemikian rupa hasilnya jadi selai. Sehingga menciptakan cita rasa yang manis gurih. Nah, kalau kita minum dengan kopi sangat nikmat sekali. Siap. Gitu. Untuk media sosialnya, di kereta api. Sementara kita cuma pakai di Instagram sama Facebook kereta kopi. Gitu. Iya. Ini berarti tidak ada cabangnya, berarti cuman sementara satu lokasi ini mungkin secepat mungkin kita akan buka cabang di Jalan Kabupaten. Tempat baru direnovasi. Jadi sesegera mungkin kita akan nanti di situ kita punya menu lain selain kopi, teh dan roti bakar. Kita juga nanti buka CI di sana. Nah jadi digabung satu tempat nanti. Tetap ada bajainya? Tetap ada bajai. Ini yang di depan samping ini. Jadi identik dengan bajainya. Itu bajainya tuh dapatnya dari mana Pak? Kita beli baru. Ada. Beli baru? Iya, kita ada beli baru. Di Jogja ada dealernya sendiri. Di Jogja? Iya. Saya kira di Jakarta. Enggak, kita di Jogja ada, dealernya ada, dan kita nggak pusing lagi untuk spare partnya juga ada. Gitu. Pak Andre, kan saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita punya tagline nih. Tagline itu berubah atau kalah. Sesuai dengan yang ada di baju saya ini. Nah, ini poinnya bahwa ada nggak sih cerita yang cukup unik ya di dalam kehidupan Pak Andre yang mengenai dengan tagline yang saya bawa ini? Ini menarik banget ini. Saya senang dengan tagline ini. Batas limit berubah atau kalah nih kan. Saya menarik ini. Jadi saya cerita dari 2007 aja ya. 2007 itu saya selesai dari Jogja. Jadi saya kuliah di Jogja 2001, selesai 2004. Terus saya kerja di sini selama 3 tahun kurang lebih. 2007 saya pindah ke Riau. Nah, saya pindah ke Riau, kerja 10 tahun dan hasilnya bangkrut.
Dan saya bekerja di bidang AC, semua alat pendingin. Nah, tapi hasil saya nol. Nah, singkat cerita 2014 itu saya punya bapak angkat seorang pendeta yang kami panggil namanya Babe. Namanya Pendeta Caleb Power Bintoro. Dia memimpin di GBI Rokria Jogja. Nah, di situ dia datang ke tempat saya di Riau, tepatnya di kota kecil yang namanya Kota Duri. Nah, di situ dia sudah ngomong dengan saya, "Nak, tempatmu bukan di sini. Ini bukan tempatmu." Oh, no. Babe bisa lihat, ini tempat oke. Buat aku ladangnya masih basah. 1 tahun kemudian saya bangkrut, habis. Dan pada saat itu memang sudah mulai menurun, tapi masih oke saya bekerja. 2015 saya benar-benar udah habis. 2016 berlalu, 2017 saya back to Jogja. Dan itu cukup pahit buat hidup saya. Di situ batas limit saya ditanyain itu. Limit saya ditanyain itu 2017. Ketika saya kembali ke Jogja, saya bekerja AC, gak ada yang mau pakai saya. Gak ada sama sekali yang mau pakai saya. Beberapa tahun habis itu mereka ngeri lihat badan tubuh saya yang gempal gedung gini, naik ke atas, mereka takut saya jatuh. Terus saya karena senang ngopi, saya bikin kopi lah untuk babe saya ini. Bikin kopi, dan dia minum kopi yang saya bikin, dan dia ngomong, "Nak, ini ada masa depan." Maksudnya apa? Saya bilang, "Babe lihat, ini ada masa depan. Jogja bisa tanding ini kita kopi kita." Oh ya, saya belum punya respon yang positif yang membuat saya, apakah iya sih gitu. Ini kan hanya sekedar kopi biasa loh gitu. Tapi kala itu beliau ngomong, "Ini ada harapan Nak." Oke, saya bilang. Singkat cerita, adalah bajai ini. Beliau beli. Saya mikir gimana cara jualan. Dan ini cukup pahit buat hidup saya. Saya pergi jualan, berangkat pagi, pulang siang, laku cuma 3, 5, dan buat hati saya susah sekali. Itu masih sendiri waktu itu ya? Istri saya waktu itu di Padang. Jadi kami kan asal dari Padang, istri saya di Padang, saya tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Jadi saya balik ke sini September 2017 saya berjuang. Istilahnya babat alas dengan kereta kopi ini, dan hasilnya nggak laku. Nggak laku sampai bulan Maret 2018. Cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Saya jemput istri saya, karena babe saya bilang, "Ayo Nak, jemput istrimu, udah waktu nih." Beliau biayain saya semuanya, beliau kasih saya dana apa segala macam. Saya pulang, tapi hati saya masih sedih. Karena apa? Beliau ngomong ada harapan, ada masa depan di kopi ini. Tapi 6 bulan saya tunggu nggak ada hasil. Dan itu setiap pagi saya keluar, jam 6 saya udah keluar, pulang jam 11. Saya nangis hari itu. Tuhan ajarkan saya bikin kopi. Dan semua teman yang datang ke rumah babe saya ngomong kopi saya enak. Tapi Tuhan tolong saya. Gimana saya bisa jualan kopi? Hari itu ingat saya, hari Minggu saya ketemu sama babe saya, dan dia ngomong, "Ini kalau kita nggak doa sungguh-sungguh, kita nggak bekerja keras, ini nggak ada habis kita ada." Singkat cerita, berlalu minggu, Senin saya jualan lagi. Saya pergi ke Masjid Suhada, yang dimana itu ada sekolahan yang ramai sekali, dan itu ada yang nganter pagi kan, anak-anak sekolah nganter pagi waktu itu. Gak ada laku. Masih tetap nggak laku? Nol sama sekali. Ini membuat saya sedih lagi. Saya pulang dengan tangan kosong, dan saya bilang, wah ini memang. Akhirnya saya disemangatin terus sama babe saya. Berangkat Nak, jangan gentar, yuk jual. Hari itu Senin saya muter arah ke sana, itu ada tempat makan sarapan pagi yang namanya Mbak Yuni, dekat sekitaran sana itu. Saya jalan, saya lihat ini Mbak Yuni ramai sekali. Wow, saya bilang. Dalam hati saya ngomong, 10% masa dari pelanggannya nggak ada yang lirik ke saya, gitu kan? Betul. Akhirnya 2 kali saya puterin.
Oke, saya bilang, saya pulang. Besok Selasa saya jualan. Saya jualan, saya berdiri, dan puji Tuhannya laku di sana. Ada laku sekitar 5 cup waktu itu, dan saya senang banget. Di situ titik baliknya. Saya senang banget, saya pulang, saya nangis. Tuhan, makasih, saya bilang. Ini hari yang dimana buat saya, hati saya hangat. Besok saya ulang lagi, laku 8. Ulang lagi besok 15. Dan seterusnya, sampai hari ini. Dan akhirnya sudah rame apa segala macam. Nah, barulah kita manggil anak-anak dari Surabaya, anak-anak kolong jembatan yang kita didik. Karena babe saya ada seorang pendeta punya hati di anak-anak yang tidak ngerti cara kerja. Dan mereka hanya hura-hura yang tadinya kurir narkoba. Sekarang dipulihkan Tuhan jadi pedagang kopi. Nah, jadi anak-anak yang nggak ngerti kerja, anak terlantar, sekolah cuman SMP, ada yang cuman SMA, itu pun nggak jelas SMA-nya. Beliau didik, kita didik, sekarang jadi barista kopi di tempat kita. Nah, di situ titik balik kita. Di situ dimana kita benar-benar omongan beliau nyata, ada harapan. Ada sesuatu di balik ini. Betul. Dan kita bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Betul sih. Oke, ini cukup luar biasa ya ceritanya. Ini menarik. Pak Andre, bahwa benar ya, ketika memang kita tidak tahu. Ya, tadi kan Pak Andre sudah bercerita bahwa dia susah payah berjualan. Betul sekali. Dari hari ke hari, bahkan sampai berbulan-bulan itu tidak ada hasil. Tetapi dengan semangatnya Pak Andre, Tuhan kasih jalan. Betul sekali. Dan ini memang sesuatu banget ya. Karena sampai ada cerita ini hari ini, ya ada yang kemarin itu, dan saya nggak mau menyerah. Betul. Karena ada harapan gitu loh. Kita selalu lihat ada harapan. Betul. Di mana ada usaha yang tidak pernah mengecewakan. Betul. Oke. Cukup menarik ya cerita daripada Pak Andre, dan sangat relevan sekali dengan tagline kita. Itu berubah atau kalah. Karena Pak Andre tidak mau kalah, walaupun memang sudah berusaha tapi belum ditunjukkan hasilnya. Tapi Pak Andre tetap mau melangkah maju, dan pada akhirnya Tuhan kasih jalan untuk dirubah hidupnya Pak Andre. Benar sekali. Siap. Pak Andre, boleh kasih pesan nih, inspirasi buat teman-teman yang menyaksikan agar teman-teman juga bisa termotivasi. Misalkan teman-teman saat ini sedang down sedang dalam gelisah atau pergumulannya, boleh dikasih pesan inspirasi. Intinya sih tetap semangat. Apapun yang kita kerjakan dengan telaten, dengan sungguh-sungguh hati, itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Betul. Ulik terus apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi daya tarik kita. Ulik terus sampai itu menghasilkan. Karena Tuhan sangat, ini ditwist saya, sehingga saya dulunya teknisi AC pendingin, ini di switch jadi koki dan peracik minuman. Jadi ini tanpa bayangan, maksudnya tanpa kita pikirkan. Karena saya bilang, ini kalau nggak kasih karunia, kalau nggak anugerah, nggak mungkin semua ini kita bisa alami gitu. Nah, jadi sangat nge-twist sekali. Tuhan ini nge-twistnya asik sekali buat saya gitu. Jadi membuat kadang-kadang saya terbengong-bengong. Intinya adalah jangan sombong. Jangan sombong dengan apa yang kita punya, kemampuan kita. Jangan sombong. Karena suatu hari Tuhan ambil twistnya ini, selesai hidup. Betul sekali. Betul. Karena saya alami ketika saya main aksesoris mobil, cukup lumayan. Ketika tinggi, dan saya cukup sombong dengan hal itu gitu. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan twist semuanya itu, habiskan semuanya itu, dan ditwist dan digantikan dengan saya memasak.
Aneh betul, sekali. betul. Ini intinya jangan sombong lah. Iya, betul. Karena gini Pak, Tuhan pasti menunggu, ya. Maksudnya ketika Dia mau memberikan berkat kepada kita, Dia menunggu apakah kita siap tidak menerima berkat tersebut. Benar sekali. Ya, ya tentunya dengan perjalanan yang susah-susah dulu ya kan. Pasti. Contohnya Pak Andre tadi berjualan dari hari ke hari dan tidak laku sama sekali, dan dari hari ke hari juga laku walaupun memang lakunya cuma sedikit. Nah, itu Tuhan mencobai Pak Andre, dan pada akhirnya Pak Andre siap untuk bisa menerima hasil yang betul Tuhan sekali berikan. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Ya, Andre, ini cukup menginspirasi sekali ya dengan tagline kami. Terima kasih, dan tentunya saya doakan untuk Kereta Kopi semakin berkembang. Terima kasih. Dan yang baru tadi sei sei daging asap. Itu semoga bisa segera rilis dan tentunya mendapatkan hasil yang cukup luar biasa juga. Terima kasih. Sebenarnya sei ini sudah kita frozen kan. Kita udah jual frozen sih. Cuman ya kita akan buka outlet untuk retail. Oke, berarti sudah frozennya sudah jalan. Dan ini kan proses kita untuk bikin POM. Jadi supaya kita jualan lebih enak lah. Iya, gitu. Ada izinnya. Ada izinnya. Betul, siap. Oke, teman-teman, terima kasih untuk menyaksikan season kali ini, dan tentunya teman-teman bisa mengambil sisi positif dari cerita Pak Andre Salim terkait dengan kehidupannya yang tadinya itu adalah teknisi AC, tetapi Tuhan rubah dengan sesuatu hal yang memang tanpa sadar Pak Andre itu punya kelebihan di sana. Betul. Ya, dan pada akhirnya saat ini Pak Andre bisa menikmati hasilnya. Oke, seperti biasa teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, serta notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video menarik dari channel Batas Limit, tentunya dengan tagline kita, berubah atau kalah. Dan sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye.